Nah, sekarang kita masuk ke menentukan pemeran dulu sebelum Injil sinoptik. Sebenarnya kalau kita masuk ke dalam metode yang kedua, itu berarti sudah ada dua tugas ya. Tugas yang pertama keberadaan teks. Tugas yang kedua itu menentukan pemeran. Nah, sebenarnya prinsip dari menentukan pemeran itu boleh saya katakan cukup simpel saja, bahwa tujuan utama dari metode hermeneutik ini yaitu bahwa kita akan diarahkan kepada satu proses analisa di mana nanti tujuan akhirnya adalah bahwa kita mendapatkan gambaran para pemeran yang berkaitan dengan teks kita. Karena sebuah teks itu setidak-tidaknya itu memiliki dua peranan, dua pemeran. Ya, di dalam peranannya sebagai sebuah teks. Misalnya saja kalau kita ambil surat Paulus terhadap jemaat di Roma, maka ada dua pemeran di situ. Kalau memungkinkan bisa ada tiga. Satu, Paulus sebagai pemeran utamanya. Yang kedua, juru tulis. Kalau Paulus tidak memiliki kemampuan menulis surat karena keadaannya itu sudah semakin tua dan matanya juga sudah semakin gak kelihatan, sehingga Paulus membutuhkan seorang juru tulis. Ini pemeran yang kedua. Pemeran yang ketiga itu adalah penerima surat. Ya, jadi pemeran yang ketiga itu penerima surat. Ini adalah tiga pemeran setidak-tidaknya di dalam teks yang ada di dalam surat Roma. Nah, nanti tergantung saudara di dalam pemilihan teks itu. Kalau saudara saudara memilih satu teks, misalnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran di Matius pasal yang ke-13, maka pemerannya mungkin ada beberapa. Orang banyak, para murid, Tuhan Yesus, dan juga ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jadi minimal ada 5 pemeran di dalam teks yang kita pilih. Nah, yang harus kita lakukan di dalam analisa menentukan pemeran, yaitu kita menggunakan metode yang sama dari keberadaan teks, yaitu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Dan dari pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian nanti saudara akan diarahkan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang para pemeran yang berkaitan langsung dengan teks kita. Ya, jadi kalau saya kasih contoh, misalnya ketika Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang Yohanes 3 ya. Jadi di dalam Yohanes 3 itu ada peristiwa di mana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Maka kita pilih misalnya satu teks di situ. Lalu kemudian kita mulai bertanya, siapakah yang memiliki peranan di dalam teks ini? Satu, Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus ini sebagai pemeran utama? Jawabannya iya. Apa alasan? Ya, kamu berikan alasan berdasarkan teks yang kita dapatkan ya. Apakah saya juga boleh menjawab dengan jawaban spekulasi, Pak? Jadi hanya berdasarkan saya berimajinasi gitu ya, berspekulasi kira-kira sosok pemeran utama itu seperti ini profilnya ya, pribadinya seperti ini. Itu boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh terlalu banyak presentasinya. Justru yang harus saudara lakukan adalah menggali isi firman Tuhan. Saudara dapatkan informasi pribadi pemeran itu dari teks Alkitab, bukan dari opini, bukan dari berimajinasi. Saudara juga bisa dapatkan informasinya dari buku-buku, misalnya dari buku tafsir, dari ensiklopedi,
dari kamus Alkitab, misalnya Nikodemus, saya nggak tahu ini siapa Nikodemus. Saudara cari di kamus Alkitab, Nikodemus. Oh, ternyata di kamus Alkitab dijelaskan Nikodemus itu adalah sosok yang seperti ini, pribadi yang seperti ini, pekerjaannya seperti ini. Kebiasaan hidup orang yang seperti Nikodemus itu kesehariannya seperti ini. Biasanya orang-orang seperti Nikodemus itu adalah orang-orang yang IQ-nya tinggi, orang-orang yang pinter. Gak mungkin orang bodoh jadi seperti Nikodemus, punya jabatan seperti Nikodemus. Nah, itu kita dapatkan dari kamus, atau mungkin kita juga cari informasi para pemeran yang sudah kita dapatkan itu dari ensiklopedia. Oh, ini saya dapat ini, Nikodemus itu seperti ini. Kita dapatkan informasinya dari ensiklopedia. Atau mungkin kita juga cari informasinya dari buku-buku teologi yang berbahasa Inggris, atau dari buku-buku tafsir Injil Yohanes. Di situ nanti mungkin dijelaskan siapa Nikodemus. Kalau ada yang memberikan penjelasan, puji Tuhan, itu berarti masukkan lagi. Lalu kemudian kita juga harus mencoba mencari informasinya di aplikasi-aplikasi, misalnya aplikasi Sabda. Itu juga sudah memberikan gambaran yang cukup lumayan banyak tentang para pemeran yang ada di dalam teks kita. Nah, pada waktu kita menganalisa dalam menentukan pemeran, yang harus kita pikirkan atau yang harus menjadi daftar analisa kita, yang pertama, pribadinya seperti apa? Nama orang itu apakah punya arti? Ya. Kemudian arti dari nama orang itu apakah memiliki dampak pada teks? Ya. Kemudian yang ketiga, saudara harus mulai menyelidiki apakah orang itu memiliki temperamen yang bisa dideteksi. Ya, ada orang-orang di dalam Alkitab yang tidak terlalu banyak disinggung. Misalnya Metusalah. Metusalah ada namanya Metusalah, tapi tidak banyak disinggung, tidak banyak diekspos, tidak banyak muncul, sehingga kita tidak bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang seorang yang bernama Metusalah. Tapi kalau Petrus, kita bisa dapatkan banyak gambaran temperamen Petrus. Paulus, kita bisa dapat gambaran temperamen Paulus seperti apa. Ya. Tapi kalau Henok, ya, kita nggak dapat gambaran Henoknya seperti apa. Tapi kalau saudara bisa menemukan buku-buku yang dikarang rabi-rabi Yahudi, ada kemungkinan saudara bisa dapat informasi tentang Henok. Karena Henok ini, dia juga menjadi nama dari salah satu kitab yang menjadi pegangan bagi masyarakat Yahudi dalam agama Yahudi, kitab Henok. Dan saudara harus tahu juga bahwa di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Yudas, kitab Henok ini disinggung. Ada disinggung di dalam satu ayat di kitab Yudas tentang Henok. Nah, dari sini kemudian kita bisa berpikir, oh, berarti Henok ini cukup terkenal di agama Yahudi. Saya mau coba untuk cari buku-bukunya yang dikarang oleh rabi-rabi Yahudi tentang siapa Henok. Nah, itulah penyelidikan yang berkenaan dengan metode menentukan pemeran. Jadi kita harus tahu apakah namanya punya arti, apakah dia memiliki kepribadiannya seperti apa, karakternya seperti apa orang itu. Kemudian orang itu dia punya temperamen apa? Misalnya Petrus, dia punya temperamen sanguin. Ya, Paulus, dia memiliki temperamen kolerik. Abraham, dia memiliki temperamen flegmatik. Tuhan Yesus, kira-kira temperamen Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus tidak memiliki temperamen. Itu harus kita tahu. Jadi temperamen itu ada 4: sanguin, kolerik, flegmatik, melankolis. Ya, Yeremia,
Nabi Yeremia itu temperamennya melankolis. Nah sekarang kalau saudara memilih satu ayat, misalnya di dalam Kisah Para Rasul, saudara menemukan ada seorang yang bernama Demas. Saudara harus pikirkan, Demas ini kepribadiannya seperti apa sih? Temperamennya seperti apa? Kebiasaan hidupnya seperti apa? Apa pekerjaan dia? Misalnya, kalau saudara memilih ayat yang berkaitan dengan seorang sosok atau seorang tokoh yang bernama Demas, ya, jadi itulah caranya kita untuk menentukan pemeran. Kembali lagi kepada temperamen. Jadi temperamen itu ada 4 seperti tadi. Saudara harus setidak-tidaknya dapat mengkategorikan dari semua orang yang memiliki peranan di dalam teks saudara. Saudara kategorikan, oh si ini melankolis, ini sanguin. Kenapa? Karena temperamen itu sangat mempengaruhi perkataan seseorang. Seseorang yang menuliskan sesuatu, hasil apa yang dituliskan itu merupakan gambaran dari temperamennya. Karena itu kita bisa memahami tulisan Paulus karena kita tahu Paulus itu bertemperamen sanguin. Makanya tulisannya seperti itu, nada-nada bicaranya seperti itu. Sehingga kita dapat gambaran ketika Paulus berselisih paham dengan Petrus, seperti apa kira-kira gaya yang disampaikan, kalimat-kalimat yang dinyatakan dikeluarkan oleh Paulus itu seperti apa, nadanya seperti apa. Kita bisa imajinasikan ketika dia menegur Petrus, Paulus menegur Petrus. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini temperamennya adalah kolerik. Orang-orang kolerik biasanya kalau ngomong itu seperti ini. Orang-orang kolerik itu kalau menulis sesuatu, biasanya tulisannya itu nadanya seperti ini. Nah itu harus kita ketahui. Itu artinya bahwa saudara juga harus menguasai psikologi, ilmu psikologi, secara khusus yang berkaitan dengan kepribadian seseorang. Yaitu salah satunya adalah temperamen. Saudara juga harus mengetahui kira-kira orang yang saudara temukan di dalam teks itu umurnya berapa. Misalnya saja umurnya antara 30 tahunan, maka saudara mulai berpikir secara psikologis, orang yang umurnya 30 tahun, karakternya itu biasanya apa? Dari menurut psikologi perkembangan, kira-kira karakter seorang yang berumur 30 tahun laki-laki itu seperti apa? Baru nanti saudara kembangkan lagi satu pertanyaan. Orang laki-laki dengan karakter melankolis di zaman Tuhan Yesus, apakah sama dengan laki-laki melankolis tahun 2024? Apakah karakternya sama? Walaupun temperamennya sama, apakah karakternya sama? Belum tentu, karena situasi kondisi berbeda. Orang itu adalah orang kuno, kita orang modern. Karakter melankolis kita dipengaruhi oleh lingkungan modern. Sedangkan karakter orang itu melankolis, dia dipengaruhi oleh lingkungan kuno, lingkungan purbakala. Jelas, walaupun sama-sama melankolis, tapi nilai dari karakternya, kepribadiannya itu udah pasti beda. Di situ saudara harus menggali. Ya, Pak, saya nggak tahu Pak temperamennya tokoh ini. Ya kamu harus cari informasinya. Coba cari dengan keberadaan teks, analisa keberadaan teks, buat pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang saudara berpikir. Sampai pada akhirnya saudara menemukan gambaran, oh si A ini, Yohanes, dia temperamennya melankolis. Orang yang melankolis itu memiliki kekuatan temperamen ini. Orang yang melankolis itu memiliki kelemahan dalam temperamennya ini. Teks bicara seperti ini. Ada nggak hubungannya dengan temperamen melankolisnya Yohanes? Coba pikirkan, cari hubungannya, analisa, catat semua yang kamu temukan. Sudah tahu temperamenmu apa? Saya sendiri tidak tahu Pak temperamen saya apa. Oh, saya sendiri tidak tahu temperamen saya apa. Oh, saya suruh
cari temperamennya orang yang ada di Alkitab. Tidak salah apa? Ya, yang salah itu pikiran Anda. Ya, pelajaran ini benar. Pikiran kita yang salah, karena kita tidak pernah belajar, tidak pernah baca psikologi. Nah, sekarang temperamen itu, ilmu temperamen itu, ilmu psikologi itu yang berkaitan dengan temperamen itu sudah berubah sekarang. Yang tadinya itu hanya 4 temperamen, ya, sekarang dalam ilmu psikologi yang terbaru itu 16 temperamen. Yang 4 aja Pak, saya nggak tahu saya itu yang mana, apalagi yang 16 Pak. Nah ini kalau saudara datang ke rumah saya, nanti saya bisa tes psikologi saudara temperamennya. Nah nanti dari situ saudara bisa tahu, ya, kalau nanti saudara jadi hamba Tuhan, itu kira-kira lebih cocok pelayanan di mana. Kalau saudara tidak tahu temperamenmu, lalu saudara salah pilih tempat pelayanan yang tidak sesuai dengan temperamen, kamu tidak akan pernah berhasil. Itu dari sisi psikologi ya, dari sisi manusia. Tapi kalau dari sisi Tuhan, itu tentu kehendak Tuhanlah yang utama, rencana Tuhanlah yang utama, pimpinan Tuhanlah yang utama. Kadang-kadang Tuhan itu memimpin kita berbeda dengan temperamen kita. Kadang-kadang ya, kita sebenarnya adalah orang-orang yang bertemperamen melankolis, yang sebenarnya tidak memiliki bakat menjadi seorang pemimpin, tapi tetap dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Bisa enggak Pak? Ya, bisa. Bisa. Ya. Pak, saya mau tanya tentang tugas ini tadi. Ya. Ini tugas yang kami buat ini hasil rangkuman semua dari ketiga metode, atau satu metode itu ditulis sama yang dalam poin-poin dalam satu metode, sebenarnya keberadaan teks bagaimana dia di situ, terus pemeran ditulis juga di situ. Ya. Berarti bukan rangkuman dari ketiga metode. Bukan. Itu untuk rangkuman, itu nanti terakhir setelah kita menyelesaikan semua metode-metodenya, baru nanti dari seluruh metode-metode tadi itu kita integrasikan. Integrasi itu mirip dengan merangkum, mirip tapi beda. Jadi sekarang ini yang saudara lakukan, keberadaan teks, saudara lakukan analisanya, ya. Nanti dari video-video itu saudara dapatkan gambaran. Saudara harus melakukan apa dan bagaimana. Begitu juga dengan menentukan pemeran. Nanti saudara buat analisanya. Saudara jangan jadikan satu dulu, biarkan mereka sendiri-sendiri. Jadi keberadaan teks, selesaikan analisanya, kumpulkan ke saya. Tapi bukan berarti saudara sudah tidak punya berkasnya ya, filenya. Jadi kopiannya yang harus saudara kumpulkan. Jadi jangan aslinya saudara kumpulkan. Saya sudah tidak punya lagi Pak. Jangan. Ya, kopiannya yang saudara kumpulkan. Begitu juga nanti dengan menentukan pemeran. Lalu nanti ada Injil sinoptik, ya. Kemudian nanti ada word study, ya, studi kata. Nanti ada metode konteks, studi konteks. Ada konteks jauh, konteks dekat. Nanti ada lagi studi latar belakang. Ya. Ada lagi nanti studi tata bahasa. Nah itu berbagai macam pendekatan hermeneutik atau metode hermeneutika. Jadi setiap metode itu jangan dicampur-campur dulu. Hasil dari analisanya biarkan dia tetap di dalam satu metode tadi, ya, satu berkas. Nanti ada saatnya di mana nanti kita mengumpulkan semuanya, lalu kemudian kita integrasikan untuk dia jadi tulisan karya ilmiah eksegetis. Nah, itu ada caranya lagi nanti sendiri. Jadi yang sekarang ini tahapannya hanya mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan analisa dari setiap metode-metode yang diajarkan. Berarti contohnya Pak, selesai satu kan keberadaan teks metode pertama. Ya. Berarti itu dikirim
Iya. Berarti Iya. tidak digabung dengan menentukan Ya, pemeran. nggak usah, jangan digabung. Nah ini nanti bagaimana tentang Injil sinoptik? Contohnya kan tidak semua ada ayat Ya. itu. Nah, kalau Injil sinoptik, kalau saudara kebetulan memang memilih ayat yang ada di kitab Matius, Markus, Lukas, maka saudara bisa menggunakan Injil sinoptik. Tapi misalnya saudara sudah pilih ayat misalnya di 1 Korintus, itu nggak ada Injil sinoptiknya. Nah, untuk Injil sinoptik sendiri saudara pilih lagi sebagai latihan untuk Injil sinoptik, gitu. Jadi untuk metode hermeneutika Injil sinoptik itu nanti kalau saudara tidak pas pilih ayatnya di dalam 3 Injil, saudara harus pilih untuk latihan. Karena saudara sudah pilih misalnya di 1 Korintus, oh saya sudah pilih untuk persiapan makalah saya di hermeneutik 2 itu nanti di 1 Korintus. Saya sekarang harus pilih lagi 1 ayat atau 1 perikop yang dipakai nanti untuk latihan metode Injil sinoptik. Gitu. Berarti kira-kira tadi contoh yang saya sampaikan itu Bisa dipakai untuk nanti bahan latihan Injil sinoptik yang nanti akan saudara kumpulkan. Jadi sistemnya adalah sama dengan keberadaan teks. Dan nanti di dalam menentukan pemeran itu sistemnya sama dengan penggalian keberadaan teks, yaitu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu diarahkan kemana? Ya, tadi saya sudah berikan gambaran. Perhatikan umur, perhatikan jenis kelamin. Misalnya jenis kelaminnya perempuan. Pak, ini pemerannya perempuan, Pak, Maria Magdalena. Nah, kamu harus pikirkan, perempuan pada waktu itu posisinya seperti apa? Boleh tidak seorang perempuan berkata-kata seperti Maria Magdalena? Boleh tidak seorang perempuan menjamah rabi, memegang rabi? Pada waktu Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, ingin mengecek keberadaan mayat Tuhan Yesus, ternyata Maria Magdalena menemukan kubur kosong. Maria Magdalena melihat bahwa ada seorang laki-laki yang kemudian dikira sebagai tukang kebun. Tapi ketika tukang kebun yang dikira tukang kebun itu mengatakan Maria, memanggil namanya, dia tahu bahwa cara memanggil itu hanya satu orang yang cara memanggilnya seperti itu, yaitu Yesus. Maka dia langsung kenal, ini guru. Terus dipegang. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Don't touch me. Jangan sentuh saya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa seorang perempuan malam-malam di dalam sebuah kebun atau subuh ya memegang seorang laki-laki? Bolehkah seorang perempuan memegang laki-laki di tengah malam di dalam sebuah kebun, di tengah-tengah kebun? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika Tuhan Yesus mengatakan don't touch me itu oleh karena persoalan etika bahwa seorang perempuan tidak boleh pegang, ataukah keadaan tubuh Tuhan Yesus yang sekarang ini sedang dalam keadaan mulia? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pribadi, dengan pemeran. Apa pekerjaannya? Ya, pekerjaan itu pada waktu itu seperti apa? Orang itu kenapa sih kok bekerja begitu? Contohnya misalnya Matius, kenapa dia jadi pemungut cukai? Kenapa dia tidak jadi gembala kambing aja? Kenapa dia jadi pemungut cukai? Seorang yang mengambil pekerjaan pemungut cukai itu resikonya besar. Kenapa? Karena dia dianggap antek-antek penjajah, pengkhianat bangsa. Tapi kenapa Lewi itu mengambil keputusan tetap melayani dan menjadi antek-antek penjajah, pengkhianat bangsa? Kenapa kok seseorang itu memilih untuk jadi pemungut cukai? Dan ketika pemungut cukai yang seperti itu bertemu dengan Tuhan Yesus, itu biasanya yang terjadi bagaimana? Dia merasa berdosa, perasaannya bagaimana? Situasi orang itu, emosinya bagaimana? Gambarkan itu semua. Kalau dia seorang ayah,
Bagaimana peranan seorang ayah pada waktu itu? Adakah hubungannya sosok seorang ayah dengan teks yang ada di dalam ayat firman Tuhan yang akan saudara analisa? Buat pertanyaan sekritis mungkin, sebanyak mungkin. Jangan pilih pertanyaan-pertanyaan mudah. Kalau saudara muncul di dalam pikiranmu pertanyaan sulit, jangan diabaikan. Catat saja itu pertanyaan sulit. Jangan pikirkan jawabannya dulu. Nanti pada waktu saudara mau menjawab setiap pertanyaan itu, ada yang sulit, tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu. Yang mudah-mudah kamu jawab. Tapi langkah pertama adalah mendaftarkan sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tokoh pemeran dalam sebuah teks, dalam sebuah ayat. Pak, bagaimana caranya saya bisa dapat informasi itu? Ya, seperti tadi saya katakan, dari buku, ya, dari kamus, dari ensiklopedi, ya, dari buku-buku tafsir, dari software, misalnya Sabda. Itu software Sabda itu, kalau kita arahkan kursor kita, mouse kita itu ke sebuah nama di dalam ayat Alkitab, itu langsung dia munculkan informasi orang itu seperti apa, arti namanya apa. Itu sudah langsung dimunculkan di aplikasi Sabda. Makanya saudara harus install aplikasi Sabda. Kalau saudara tidak punya laptop, tidak punya komputer di kamar, saudara harus pinjam komputer atau laptop yang ada Sabdanya. Kalau tidak ada Sabdanya untuk apa? Jadi aplikasi itu kan macam-macam ya. Ada Sabda, ada Bible World, ada The Word, ada MySword, ada Logos. Aplikasi banyak sekali. Pak, saya nggak punya softwarenya, Pak. Ada aplikasi yang di internet, ya. Ada BibleHub.com dan beberapa web Bible study itu juga kita bisa akses gratis. Yang penting ada internetnya, ya, ada jaringan internetnya. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Ya, dari semua itulah kita nanti dapatkan gambaran dan informasi sedetil-detilnya. Siapakah tokoh itu? Ya, pekerjaan, nama, status di masyarakat, jenis kelaminnya apa, kepribadiannya bagaimana, umurnya berapa, kebiasaannya apa, ya, temperamennya apa. Jangan puas dengan 4 temperamen, cari yang 16 temperamen. Kalau 16 temperamen, kira-kira Yesus itu temperamennya apa? Kalau 4 temperamen, Yesus itu temperamennya apa? Saya menjawab tadi, Yesus tidak punya temperamen. Loh, kenapa Pak kok bisa? Karena pribadi Tuhan Yesus itu sudah sempurna. Jadi orang yang memiliki kepribadian sempurna itu tidak terdeteksi temperamennya. Tetapi kalau orang itu masih berdosa, terdeteksi temperamennya. Karena itu saya katakan bahwa Tuhan Yesus tidak terdeteksi temperamennya. Karena setiap kali kita mau menilai, mengambil kesimpulan sebuah temperamen seseorang, apakah orang lain ataukah diri kita, ataukah tokoh di Alkitab, kita harus mempunyai 2 sumber informasi, yaitu kekuatan temperamen orang itu dan kelemahan temperamen orang itu. Dari kekuatan dan kelemahannya kita bisa mendefinisikan dan menyimpulkan orang itu temperamennya melankolis, sanguin, kolerik, atau flegmatik. Dari 2 kekuatan dan kelemahan. Yesus tidak punya kelemahan. Yang ada pada diri pribadi Yesus Tuhan kita itu adalah seluruhnya kekuatan. Karena Yesus itu pribadi yang suci, tidak pernah berdosa dan tidak mau berbuat dosa. Jadi dia tidak punya kelemahan. Karena dia tidak punya kelemahan, maka tidak ada
temperamen yang bisa dipakai untuk mewakili profil kepribadian Yesus. Tapi kan di luar itu ada juga pemeran-pemeran lain dalam teks kita selain Yesus. Bisa seorang perwira Romawi, hamba seorang perwira yang disembuhkan, orang tua dari anak yang dibangkitkan dari kematian dengan dikatakan dengan mengatakan talita kumi. Siapa orang tuanya? Apa pekerjaannya? Berapa kira-kira umur orang tua itu? Kalau anak itu masih kecil, kira-kira orang pada waktu itu menikah itu umur berapa? Kalau anak kecil itu umur sekian, berarti orang tuanya umur berapa? Keadaan kepribadian orang-orang tua yang seperti itu seperti apa? Apakah dia termasuk orang tua yang produktif, yang masih kerja, ataukah ini orang tua yang sudah pensiun? Ya, semua itu nanti akan menjadi sumber yang bagus untuk kita menganalisa teks. Nanti minggu depan saya pikir 1 jam di minggu depan kita bisa menyelesaikan Injil sinoptik dan sekaligus nanti menjawab